Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Titin Dwi Rahayu, kelas 7A nomor 63024, Prodi Kebidanan Kediri mau menunjukkan role play tentang pembelajaran klinik case study. Baik, di sini saya akan mulai bagaimana bentuk pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di sini Ibu mau menjelaskan tentang pembelajaran klinik case study. Sebelumnya Ibu mau mendengar pendapat adik-adik mbak-mbak ini tentang pembelajaran case study itu seperti apa. Mungkin Mbak Arinda bisa menjelaskan pendapatnya kepada Ibu. Ya, lalu bisa Mbak Nada menambahi tentang pembelajaran case study itu seperti apa? Ya. Jadi dari kedua pendapat Mbak Nada dan Mbak Arinda ini, Ibu bisa menarik kesimpulan bahwa pembelajaran case study itu merupakan kita berbagi pengalaman antara mungkin Ibu dengan Mbak atau Mbak dengan Ibu. Itu pengalaman yang didapat selama di praktik di lapangan seperti itu. Mungkin PKM di waktu Mbak yang semester lalu lakukan atau di rumah sakit seperti itu. Di sini Ibu mau menceritakan tentang pengalaman Ibu selama ditugaskan di Desa Purworejo dulu ya Mbak. Ibu dulu kan aslinya dari Kediri, besar dari Kediri. Nah, dari Kediri kan perkotaan ya, rame, banyak hiruk pikuk masyarakatnya, rame seperti itu ya. Sedangkan Ibu ditugaskan di Desa Purworejo, dan awalnya itu Ibu sangat terkejut, bagaimana tidak, karena Ibu harus melewati hutan yang begitu panjang, mungkin bisa dikatakan 3 km lah ya. Itu di kanan kiri perjalanan itu banyak pohon-pohon yang tumbuh besar seperti itu ya. Lalu jalannya itu sangat bukan aspal, jadi batu-batu begitu, dan jalannya itu berkelok-kelok. Jadi untuk menuju desa ini tuh sangat sulit dan dibutuhkan kesabaran mungkin ya. Jadi di sini dulu Ibu berdua sama teman Ibu di sini untuk menuju desa ini Ibu diantar ojek, karena Gojek kan waktu itu tidak ada. Jadi diantar mungkin setengah jaman lah ya dari perbatasan seperti itu. Lalu Ibu diantarkan ke rumah Bapak Kepala Desanya. Di sini Ibu di rumah Kepala Desa ini disambut begitu baiknya kan ya. Di sana diceritakan tentang pola hidup masyarakatnya di sekitar itu seperti apa, tentang pola hidup kesehatannya seperti apa, ibu dan anaknya, waktu pemeriksaan kehamilan, persalinan dan nifas itu seperti apa gitu ya. Lalu Ibu diantar ke puskesmas pembantu pustu itu, karena Ibu di sini itu 2 bulan untuk bertugas. Jadi Ibu tinggal di pustu, lalu Ibu besok karena mungkin Ibu capek ya, karena Ibu capek dan harus bersih dahulu, lalu Ibu istirahat di sana 1 hari. Lalu besoknya Ibu diajak berkeliling-keliling karena waktu itu Pak Kepala Desanya sedang sibuk, jadi diantar oleh tangan kanannya istilahnya kanannya Pak Kepala Desa. Lalu diajak keliling-keliling dari desa ini ke desa ini ke desa ini. Itu selama kurang lebih 2-3 hari ya, untuk melihat dengan dekat, melihat dengan baik bagaimana pola kehidupan mereka, pola kehidupan masyarakatnya gitu ya, untuk melakukan pendekatan juga seperti itu. Waktu itu Ibu di sana itu bidannya cuma satu adik-adik Mbak, dan itu pun jaraknya cukup jauh dari desa. Jadi untuk melakukan pemeriksaan di sana itu harus berpikir ulang karena sulit dijangkau gitu ya, lalu kendaraan juga masih jarang gitu. Jadi kalau melakukan pemeriksaan kehamilan, mungkin bukan kehamilan, kalau perutnya sakit gitu ya, itu lari
larinya ke dukun, lalu waktu persalinan gitu larinya ke dukun. Dan apa namanya, kalau anaknya mungkin rewel seperti itu, nah itu juga larinya ke dukun seperti itu. Jadi sangat kurang lah tentang pengetahuan tentang kesehatan tersebut. Nah, di sini ibu harus melakukan pendekatan kepada mereka tentang pentingnya kesehatan tersebut, terutama ibu dan anak, begitu kepada masyarakatnya, kepada bidannya sendiri, kepada dukunya sendiri, seperti itu ya. Nah, ibu di sini mau mendengarkan pendapatnya mbak-mbak ini, bagaimana sih, apa sih yang harus ibu lakukan di sana untuk melakukan pendekatan tersebut kepada masyarakatnya. Nah, mungkin tadi kan sudah ada himbuan dari mbak Ida ya, mungkin ya bisa dimulai mbak Rona, lalu mbak Nada, ya, oh begitu ya mbak, oh ya, lalu mbak Adinda, ya. Bagaimana? Oh, jadi dari ketiga pendapat ini ibu bisa menarik kesimpulannya. Jadi pendekatan yang kita lakukan itu dapat dengan melakukan pendekatan kepada tokoh agama, mungkin tokoh masyarakat, pokoknya orang yang berpengaruh begitu ya, kepada RT, Pak Lurah, bidan-bidannya gitu ya. Ya, jadi ya benar, karena dengan kita melakukan pendekatan kepada mereka gitu, jadi mudah untuk mereka menerima tentang perkataannya mungkin, perilakunya mungkin begitu. Jadi kepada dukunya pun kita melakukan pelatihan begitu ya. Ya, jadi benar gitu ya. Jadi ibu ini sudah mengutarakan bagaimana pengalaman ibu yang ibu dapat selama tugas dahulu ya, waktu muda dahulu. Di sini untuk pertemuan minggu depan ibu mau mendengar bagaimana pengalaman mbak-mbak ini selama waktu praktik mungkin di rumah sakit atau waktu PKMD kemarin terjun ke masyarakat itu seperti apa. Mungkin dengan presentasikan itu dengan ditulis aja, nggak usah di makalah ya, jadi biar mudah untuk mempresentasikan seperti itu. Sekian, mungkin ada yang dipertanyakan? Ya, tidak ada ya. Kalau begitu ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.